Aku baru menyadari, pengkhianatan paling sunyi adalah ketika orang yang kau percaya mencuri darimu, bukan untuk dirinya, tapi untuk seseorang yang bahkan tak pernah menghargaimu. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Dinda menatap layar ponselnya untuk ketiga kalinya pagi itu. Ada satu transaksi yang membuat alisnya terangkat. Nominal yang tidak besar, tapi cukup aneh. Bukan jumlahnya yang mengganggu, melainkan polanya. Beberapa hari terakhir, ia melihat pengeluaran kecil tapi sering. Seperti seseorang yang sengaja membagi pembelian agar tidak terlalu mencolok. Ia menarik napas, mencoba menenangkan diri. Ini mungkin hanya kesalahan sistem, atau aku yang salah lihat, pikirnya. Tapi bagian dalam dirinya menolak menerima penjelasan sesederhana itu. Dari dapur, terdengar suara Reno membuka kulkas. Laki-laki itu sibuk membuat kopi, berdiri santai seolah tidak ada sesuatu pun yang perlu disembunyikan. Dinda memperhatikan gerakan suaminya. Semua tampak biasa, terlalu biasa. "Ren," panggil Dinda lembut sambil mendekat. "Kamu pakai kartuku kemarin?" Reno menoleh cepat. "Terlalu cepat." "Oh, iya. Kayaknya cuma buat beli sesuatu kecil." "Apa ya?" "Oh, beli air galon di minimarket." Ia mengangkat bahu, memainkan sendok kecil di tangannya. Dinda menahan tatapannya agar tetap wajar. "Oh, soalnya ada beberapa transaksi yang aku nggak ingat." Reno tertawa pelan, sebuah tawa yang biasanya terdengar ringan, tetapi sekarang terasa seperti tirai yang menutupi sesuatu. "Masa lupa? Ya ampun, kamu tuh sekarang sering sibuk banget sama kerjaan. Mungkin kebeli online atau apa." Kesibukan kerja memang benar, tapi ia tahu dirinya tidak selemah itu dalam urusan keuangan. Ia selalu mencatat, selalu memastikan setiap pengeluaran masuk akal. Bahkan ketika lelah sekalipun, nalurinya sebagai perempuan yang terbiasa mandiri tidak pernah padam. "Ya mungkin," jawabnya. Ia memutar tubuh, kembali ke ruang tamu. Tapi suaranya meninggalkan bekas di pikirannya, bekas yang menggelitik kewaspadaan. Ia duduk, membuka laptop seolah hendak bekerja. Sebenarnya ia hanya ingin melihat sekali lagi mutasi kartu kreditnya. Ia menggeser kursor, memperhatikan satu transaksi yang membuat dadanya mengeras. Toko perhiasan kecil di dekat rumah Yanti. Dinda tidak membeli apapun dari sana, bahkan tidak pernah masuk. Satu kalimat terlintas di benaknya. Untuk siapa transaksi ini? Dari balik bahunya, Reno muncul dengan secangkir kopi. "Kamu nggak berangkat lebih pagi hari ini?" Baru pukul 7, tapi biasanya Dinda sudah siap. Hari itu ia merasa perlu melambat. "Nanti, lagi lihat jadwal meeting." Reno mengangguk, seolah tidak peduli. Padahal Dinda bisa merasakan gelombang kegugupan kecil dari nada suaranya. Tidak besar, tetapi cukup untuk membuat radar Dinda bekerja. Beberapa menit setelah Reno pergi ke kamar mandi, Dinda memeriksa mutasi sekali lagi. Transaksi dari toko perhiasan itu bukan satu-satunya. Ada juga dari toko kue favorit Yanti, dan salon langganannya. Semua terletak di sekitar rumah ibu mertuanya. Hatinya mencelos sedikit. Ia tidak ingin buru-buru menuduh. Namun fakta-faktanya mulai menyusun diri seperti serpihan puzzle yang bergerak sendiri. Ketika Reno keluar dari kamar mandi, rambut masih basah, ia bertanya santai, "Nanti sore ke rumah Mama sebentar, ya?" Dada Dinda berubah dingin. "Sebentar?" "Iya, Mama minta bantuan kecil." "Nggak lama kok." Dinda menatapnya, mencoba membaca ekspresi di wajah Reno. Ada ketergesaan kecil. Ada ketegangan yang ia sembunyikan di balik senyum manis. "Bantuan apa?" tanya Dinda. Lembut, tapi tajam. "Oh, itu. Mama mau titip bayar sesuatu dulu. Dia lupa narik uang, ya aku bantu transfer." Reno menelan ludah. "Tenang kok, nggak pakai uangmu." Entah kenapa, penjelasan itu justru memperkuat kecurigaan. Dinda merasakan gelombang dingin merayap di punggungnya. Gumamnya sambil tersenyum kecil. "Baguslah kalau enggak." Reno berusaha tampak tenang. Tapi Dinda mengenalnya terlalu lama. Laki-laki itu menjadi mudah gelisah ketika menyembunyikan sesuatu. Tangannya mengusap tengkuk terlalu sering. Matanya berkedip lebih cepat. Saat Reno pergi mengambil tas kerjanya, Dinda berdiri pelan, berjalan ke dekat pintu. Dari sana ia bisa melihat pantulan Reno di cermin ruang keluarga. Laki-laki itu mengamati dirinya sendiri, seolah memastikan wajahnya tidak memancarkan kesalahan.
Dinda tidak marah, tidak tersinggung, tidak pula terluka. Yang ia rasakan justru kejernihan. Seperti seseorang baru menyalakan lampu di ruangan gelap, dan ia akhirnya melihat bentuk-bentuk samar itu berubah menjadi kenyataan yang jelas. Reno pakai kartuku untuk Yanti. Hanya itu kesimpulan sementara yang ia izinkan. Tidak lebih, tidak kurang. Ketika Reno berpamitan, Dinda tersenyum lembut seperti biasa. Hati-hati. Pintu tertutup. Kesunyian turun perlahan. Dinda duduk, menghela napas panjang. Lalu ia meraih ponselnya dan mulai mencatat setiap transaksi mencurigakan. Bukan karena ingin ribut, melainkan karena ia perlu tahu kebenaran, tanpa emosi, tanpa prasangka. Setiap angka, setiap tanggal, setiap lokasi. Dari balik ketenangannya, muncul sesuatu yang lebih kuat, tekad. Jika Reno dan Yanti bermain diam-diam, maka ia pun bisa bermain lebih tenang, lebih cerdas, dan lebih rapi. Dan pagi itu, kecurigaan kecil berubah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Begitu Reno berangkat kerja, Dinda tidak langsung mulai menyiapkan diri seperti biasanya. Ia duduk tenang di ruang keluarga, menatap meja yang ditemani secangkir teh yang masih hangat. Pikirannya tidak berlari-lari, justru sangat teratur, seperti seseorang yang diam-diam menyiapkan panggung untuk menyingkap sesuatu yang telah lama bersembunyi. Ia membuka laptop. Mutasi kartu kredit terpampang jelas, baris demi baris. Transaksi kecil, berulang, tersusun seperti jejak kaki seseorang yang terlalu percaya diri. Dinda menarik napas panjang. Ia bukan tipe perempuan yang gegabah. Jika ingin membuka tabir, ia harus bergerak rapi, tidak terlalu cepat, tapi tidak boleh lambat juga. Reno bukan orang yang pandai menyembunyikan sesuatu. Namun Yanti, itu lain cerita. Yanti bisa membuat hal kecil tampak seperti tidak berarti, sementara sebenarnya penuh maksud. Dengan tangan stabil, Dinda mulai mengetik di dokumen baru, tanggal, nominal, lokasi transaksi. Ia menambahkan catatan kecil seperti, salon dekat rumah Yanti, atau toko kue favorit Yanti, pembelian 5 kali dalam seminggu. Semua itu tidak mungkin dilakukan Dinda sendiri. Ia bahkan tidak suka kue terlalu manis, dan tidak pernah ke salon itu. Saat mencatat, ada sesak kecil di dada, bukan karena tersakiti, lebih pada kesadaran bahwa ia sedang menyingkap sesuatu yang akan mengubah banyak hal. Tapi ia tetap fokus. Ketelitian adalah kekuatannya. Setelah merapikan daftar tersebut, Dinda memutuskan untuk melihat lebih dalam. Ia mengambil ponsel, membuka aplikasi Maps, lalu menandai lokasi setiap transaksi. Semuanya mengarah pada area yang sama, lingkaran kecil yang berpusat pada rumah Yanti. Konsisten sekali, gumamnya lirih. Ia meraih tas kecil, mengambil kunci mobil, lalu berhenti. Mencari tahu bukan berarti harus terburu-buru turun ke lapangan, pikirnya. Ia menaruh kunci kembali. Ia tahu dirinya harus berhati-hati. Jika Reno atau Yanti mengetahui kecurigaannya terlalu cepat, mereka bisa mengubah pola atau memutar balik keadaan. Dinda berdiri, berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Saat menutup kulkas, ponselnya berbunyi, pesan dari Reno. Reno, sayang, nanti sore aku telat pulang. Ada meeting tambahan. Dinda menatap pesan itu. Pola seperti ini sering muncul setiap kali Yanti meminta sesuatu pada Reno, sehingga Reno menggunakan alasan, meeting, untuk meluangkan waktu singkat ke rumah ibunya. Meeting, ya? Dinda tersenyum kecil, lalu membalas singkat. Dinda. Oke, hati-hati. Jawaban netral, tidak mencurigakan, tidak berubah dari biasanya. Ia kembali ke meja, membuka catatannya. Hatinya cemas, tapi pikirannya strategis. Perpaduan yang justru membuatnya semakin tajam dalam mengamati. Ia memutar ulang percakapan pagi tadi, gerak tubuh Reno, cara suaminya menghindari tatapan ketika ia bertanya tentang kartu kredit. Detail itu, meski kecil, membentuk gambaran yang cukup jelas. Setelah memastikan semua transaksi sudah tercatat rapi, Dinda mengambil langkah berikutnya, menghubungi bank. Tentu saja bukan untuk memblokir, itu masih jauh. Kali ini hanya memastikan rincian transaksi. Ia menghubungi customer service tanpa menyebut bahwa dirinya curiga. Suaranya lembut, profesional, seperti klien yang hanya ingin memastikan pembelian. Betul, Bu Dinda. Transaksi tersebut dilakukan dengan kartu utama Anda. Suara petugas bank menjawab. Apakah ada catatan lokasi atau perangkat yang digunakan saat transaksi online? Tanya Dinda. Ada beberapa yang online, beberapa langsung di merchant.
Bu. Tidak terlihat kejanggalan dari sisi sistem. Dinda tersenyum tipis, meski dadanya sedikit mengeras. Justru karena tidak ada kejanggalan sistem, berarti kejanggalan ada pada manusia yang memegang kartunya. Setelah menutup telepon, ia menatap layar laptop cukup lama. Ada dorongan dalam dirinya untuk langsung mengonfrontasi Reno, tapi ia tahu itu akan sia-sia. Reno sedang berada di bawah bayang-bayang Yanti. Dan jika ia menghadapi Reno tanpa bukti kuat, semua bisa berbalik menyalahkannya. Jadi ia kembali menyusun strategi. Dinda membuka aplikasi kalender. Ia menandai hari-hari ketika transaksi mencurigakan terjadi. Lalu ia mengingat kegiatan Reno pada tanggal-tanggal itu. Seketika, pola itu muncul. Reno beberapa kali pulang terlambat dengan alasan serupa. Meeting, ban mobil bocor, harus menemani teman kantor. Begitu pola itu tampak jelas, perasaan campur aduk kembali naik. Ada sedikit kecewa, tapi lebih banyak waspada. Dan di antara semuanya, muncul satu rasa yang paling kuat, keyakinan. Ketika ponselnya kembali berbunyi, Dinda mengambilnya. Reno melakukan panggilan video singkat. Wajah Reno muncul, tersenyum. Sayang, kamu udah makan? Sudah, jawab Dinda lembut. Kamu? Belum. Ini sambil nunggu anak-anak presentasi. Kamu kerja dari rumah hari ini? Iya, lagi nyelesain laporan. Reno mengangguk. Terlihat lega bahwa Dinda sibuk dan tidak mencurigainya. Dinda memperhatikan gerak matanya, suara di belakangnya, bagaimana ia memegang ponsel sedikit terlalu dekat ke wajah, seolah menutupi sesuatu di belakangnya. Kerjanya jangan terlalu capek, ya, tambah Reno. Dinda tersenyum lembut. Kamu juga. Begitu panggilan berakhir, Dinda menutup ponsel perlahan. Ia tidak lagi bingung atau panik. Justru semakin mantap. Ia mengambil lembar catatan baru, lalu menuliskan 3 kata besar di bagian atas. Jejak pola, kesempatan. Itulah 3 pilar dari penyelidikannya. Ia akan mengikuti jejak transaksi, mengamati pola kebiasaan Reno dan Yanti, dan menunggu kesempatan yang tepat untuk bergerak. Ketika sore tiba dan Reno benar-benar tidak pulang sesuai jadwal, Dinda membuka Maps sekali lagi. Ia mengikuti titik transaksi terakhir yang terhubung ke area rumah Yanti. Meski tidak pergi ke sana, ia memperhatikan jarak, waktu tempuh, dan perkiraan aktivitas yang biasa dilakukan Yanti pada jam tersebut. Semua itu ia rangkum dalam catatannya. Perlahan, rasa cemas yang sejak pagi menggantung berubah menjadi keteguhan. Ia bukan hanya curiga lagi. Ia yakin, Reno dan Yanti menyalahgunakan kartunya. Dan jika keduanya ingin bermain diam-diam, Dinda bertekad untuk menjadi lebih tenang, lebih licin, dan lebih cerdas. Malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun, ia menutup laptopnya dengan satu keputusan penting. Waktunya menyusun langkah awal dari rencana besar yang sudah mulai terbentuk di kepalanya. Dinda berdiri lama di depan meja makan. Kedua tangannya menahan tepi meja seperti seseorang yang sedang menahan ambruknya sebuah dinding. Sejak siang tadi, pikirannya tak berhenti berputar. Setiap transaksi yang muncul di laporan kartu kreditnya seolah menjadi jarum yang menusuk perlahan, bukan sampai membuatnya marah, tapi cukup untuk memastikan bahwa ia tidak boleh diam. Dari ruang tamu, suara TV terdengar pelan. Reno sedang duduk sambil memainkan remote. Namun Dinda tahu Reno tidak benar-benar menonton. Sejak Dinda mulai bersikap lebih tenang tapi dingin beberapa hari terakhir, Reno terlihat lebih gelisah. Sudah waktunya. Ren, panggil Dinda, suaranya tenang namun tegas. Reno menurunkan volume. Ya, kenapa? Mukamu tegang amat. Dinda tidak menjawab. Ia berjalan mendekat dan berdiri di tepi sofa, namun tidak duduk. Reno memiringkan kepala, bingung. Aku mau ngomong, kata Dinda datar. Oke, ngomong aja, jawab Reno, mencoba tersenyum, upaya yang gagal total. Dinda mengangkat ponselnya, membuka laporan digital yang sudah ia hafal luar kepala. Aku lihat transaksi kartu kreditku lagi. Reno langsung menggeser duduknya seperti seseorang yang tiba-tiba merasa kursi yang ia duduki tidak nyaman. Terus, ada beberapa transaksi yang bukan aku yang lakukan. Dinda menatapnya lurus. Dan semuanya terjadi saat kamu bersama ibu. Reno terlalu cepat menjawab. Ya ampun, Dinda, kamu mulai curiga aneh-aneh lagi. Aku tidak curiga aneh-aneh. Suara Dinda tidak naik, tapi menjadi lebih tajam. Aku cuma lihat datanya. Ia memperlihatkan layar ponselnya. Ada transaksi restoran, salon, toko emas kecil,
dan beberapa pembelian barang rumah tangga yang jelas bukan kebutuhan mereka. Transaksi itu terulang beberapa kali dengan jumlah sama. Reno berkedip cepat. Tanda gugup. Dinda mengenali itu. Dinda berkata pelan, "Yang aku mau tahu cuma satu. Kenapa kamu memakai kartuku untuk belanja ibu?" Reno mengusap tengkuknya. "Din, itu cuma sementara. Waktu itu ibu butuh, ya beberapa hal. Kamu tahu sendiri ibu sering kesulitan kalau mau bayar sesuatu. Daripada ribet, aku pakai kartumu dulu. Nanti aku ganti." "Sudah berapa lama kamu pakai dulu?" Dinda bertanya tanpa nada emosional. Reno diam. Tidak ada jawaban langsung. "Kenapa kamu endok setelah belanja? Kenapa kamu nggak ngomong?" lanjut Dinda. "Karena kamu pasti reaktif dan salah paham." Suara Reno meninggi. "Ibu itu kan orang tua, masa aku nggak bantu?" "Bantu boleh, tapi pakai kartuku tanpa izin? Berkali-kali? Sampai jutaan?" Dinda memandangnya tanpa berkedip. "Apa itu yang kamu sebut bantu?" Reno mengalihkan pandangan. "Din, dia ibuku. Aku tahu dia ibumu." Dinda menahan diri agar suaranya tidak pecah. "Tapi aku bukan dompetnya." Reno mendadak berdiri, menyibakkan selimut sofa seolah ingin kabur dari percakapan itu. "Kamu ini keterlaluan. Baru transaksi segitu aja udah ribut." "Segitu?" Dinda memiringkan kepala. "Ren, itu totalnya hampir 5 juta. Dan semuanya kamu lakukan diam-diam." Reno membuka mulut, menutupnya lagi. Ia tampak seperti seseorang yang mencari alasan yang bisa membuatnya terlihat benar. Tidak ada yang muncul. Dinda melanjutkan, lebih tenang dari sebelumnya. "Aku tidak melarang kamu bantu orang tuamu. Tapi aku tidak terima kalau kamu memakai kartu istrimu untuk belanja kebutuhan ibumu tanpa izin, tanpa bicara, tanpa penjelasan." Reno menghela napas panjang, lelah, defensif. "Ibu cuma butuh sedikit bantuan. Dia nggak enak kalau minjem uang ke aku. Jadi aku pakai kartumu aja dulu. Kan sama aja?" "Tidak," jawab Dinda cepat. "Tidak sama." Reno mengerutkan kening. "Kalau kamu pakai uangmu, itu bantuan. Kalau kamu pakai uangku tanpa izin, itu pelanggaran." Reno terdiam. Dan untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai, Dinda melihat sesuatu di mata Reno, bukan hanya gugup, tapi tahu dia salah. Dinda berkata lebih pelan, namun jauh lebih tegas. "Kita ini pasangan, Ren. Tapi kalau kamu bertindak di belakangku seperti ini, itu bukan kerja sama." Reno menunduk. Ya udah. Aku minta maaf." Dinda tidak langsung menerima. "Besok aku ganti PIN kartuku. Dan mulai hari ini, kalau ada satu transaksi saja yang ganjil, satu saja, aku minta kamu jelaskan saat itu juga." Reno mengangguk lemah, seperti seseorang yang kehabisan argumen. "Iya, aku ngerti. Dan tolong bilang ke ibu," tambah Dinda. "Kalau butuh bantuan, ngomong. Jangan diam-diam lewat kamu, lalu kamu ngambil dari aku." Reno mendesah. "Iya, entar aku omongin." Dinda menatapnya untuk memastikan kata-katanya diterima. Lalu ia berjalan menuju kamar. Setiap langkahnya stabil, bukan karena ia sudah menang, tapi karena ia tahu ini baru awal. Ada yang lebih dalam dari sekadar transaksi tersembunyi. Ada kebiasaan, ada pola. Dan malam itu, Dinda memutuskan satu hal penting. Ia akan melindungi dirinya sendiri terlebih dulu. Tidak peduli siapa yang harus ia hadapi, bahkan kalau itu ibunya Reno sendiri. Dinda duduk di belakang meja makan dengan secangkir teh yang sudah dingin, sementara matanya mengikuti gerak Reno dan Yanti yang tengah berbicara di ruang tamu. Ia sengaja tidak ikut duduk bersama mereka. Dari kejauhan, ia memperhatikan detail kecil yang mungkin terlihat sepele bagi orang lain tetapi kini menjadi penting baginya. Yang pertama ia amati adalah cara Yanti berbicara. Lembut, hampir manja, seperti seseorang yang berharap dikabulkan tanpa harus meminta secara langsung. Gaya bicara seperti itu sudah sering ia dengar, tapi baru belakangan ini ia menyadari betapa efektifnya bagi Reno. Reno tampak mencondongkan tubuh, fokus penuh pada setiap kata yang diucapkan ibunya. Dinda memperhatikan lagi. Setiap kali Yanti menyebut sesuatu yang dia inginkan, ia tidak menyampaikan dalam bentuk permintaan, melainkan dikeluhkan. "Aduh, kalau aja ibu punya blender yang bagus, pasti bisa bikin jus buat kamu tiap kamu main." Atau, "Ibu capek banget kalau naik angkot. Tapi ya sudahlah, ibu nggak mau ngerepotin." Reno, seperti biasa, menangkap umpan itu dengan sangat mudah. "Bu,
Nanti aku lihat ya. Kalau ada yang bagus, aku beliin. Katanya refleks, tanpa berpikir panjang. Dinda menarik napas panjang. Ada pola. Pola yang selama ini mungkin sudah ada, tapi baru kini terlihat jelas setelah insiden kartu kredit itu. Sore itu, Yanti meminta Reno mengantarnya ke sebuah swalayan. Reno langsung menyambar kunci mobil, sikap spontan yang kembali membuat Dinda mengernyit. Aku ikut, kata Dinda datar, seolah-olah itu hanya keputusan kecil. Padahal ia sudah merencanakannya. Reno memandangnya, kaget tapi mencoba menyembunyikannya. Oh, oke. Yanti tersenyum tipis, senyum yang terlalu ramah untuk ukuran seseorang yang jelas-jelas tidak suka diawasi. Iya, Din. Yuk. Di swalayan, Dinda membiarkan keduanya berjalan sedikit di depan. Ia memperhatikan dengan teliti. Setiap kali Yanti singgah di sebuah etalase yang berisi barang-barang mahal, dari pewangi ruangan premium hingga peralatan dapur, Yanti akan berhenti dan menghela napas, cukup keras agar Reno mendengarnya. Begitu Reno menoleh, Yanti akan menggeleng pelan seolah menolak perhatian, lalu menatap barang itu sekali lagi. Dan benar saja, Reno langsung meraih barang tersebut. Bu, ini kamu mau kan? Aduh, nggak usah, Ren, jawab Yanti dengan nada yang tidak sedikit pun terdengar menolak. Dinda memperhatikan dari belakang, tidak menyela, hanya mencatat dalam hati. Pola kedua, Yanti tidak meminta, tapi mengarahkan. Pola ketiga, Reno terlalu mudah merasa bertanggung jawab. Saat mereka berjalan menuju kasir, Dinda mempercepat langkahnya. Nanti aku yang bayar, kata Dinda tanpa nada marah, tapi cukup jelas membuat Reno menghentikan langkah. Din, nggak usah. Biar aku aja, sahut Reno panik. Enggak, aku cuma mau lihat prosesnya. Yanti menatap Dinda seperti seseorang yang merasa rencananya terganggu. Senyum ramahnya menghilang sebentar, sepersekian detik. Cukup untuk membuat Dinda yakin bahwa ia melihat sisi lain dari ibu mertuanya. Barang-barang itu tidak ia bayar. Dinda berdiri di samping kasir sambil melihat Reno merogoh dompetnya dengan gelisah. Tidak ada kartu Dinda di sana. Tentu saja. Dinda menatap Reno singkat, lalu menoleh ke Yanti. Bu, kalau ada yang ibu butuh, bilang sama aku. Aku bisa bantu. Tapi tolong jangan pakai cara seperti ini. Yanti tersenyum. Senyum dingin. Cara seperti apa maksudmu, Dina? Cara yang bikin anak ibu merasa harus selalu memenuhi keinginan ibu. Dinda sengaja mengucapkannya pelan, tapi tepat sasaran. Reno langsung menengahi. Udahlah, Din. Nggak usah diperpanjang. Tentu, kata Dinda. Aku cuma mengamati. Malam itu, Dinda duduk di depan laptopnya. Ia membuat daftar, sesuatu yang membuat pikirannya lebih terstruktur. Pola Yanti. Tidak pernah meminta secara langsung. Selalu memakai keluhan untuk memancing perhatian. Mengatur nada suara agar Reno merasa bersalah atau bertanggung jawab. Membiarkan Reno membayar segala sesuatu tanpa pernah benar-benar menolak. Tidak pernah menyebut soal batasan atau kemampuan finansial. Dinda membaca daftar itu berulang kali. Tepat, konsisten, dan berbahaya. Ia baru sadar betapa besarnya pengaruh Yanti terhadap Reno. Bukan karena niat jahat terang-terangan, melainkan pola manipulasi halus yang sudah terbentuk sejak lama. Dinda mulai merangkai strategi. Bila ia langsung menyerang, Reno akan defensif. Jika ia melawan frontal, Yanti akan menggunakan peran ibu yang tersakiti. Jadi, ia akan melakukan sesuatu yang berbeda. Mengawasi, mempelajari, dan siap bertindak begitu bukti cukup. Saat Reno keluar dari kamar mandi, Dinda memandangnya lama. Ren, panggilnya pelan. Iya. Reno mengeringkan rambutnya dengan handuk. Aku cuma mau bilang, aku perhatiin semuanya. Reno menghentikan gerakan tangannya. Maksudmu? Pola, kebiasaan, caramu, caranya. Semua yang selama ini aku anggap biasa. Reno tampak kebingungan, dan itu yang membuat Dinda semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Reno bahkan tidak sadar sedang dimanipulasi. Aku cuma minta satu. Lanjut Dinda. Jangan buat keputusan keuangan tanpa bicara dulu sama aku. Reno mengangguk pelan. Iya, oke. Dinda mengamati ekspresinya. Bingung, gelisah, dan sedikit tersinggung. Tapi itu tidak masalah. Ia tidak butuh Reno paham sekarang. Ia hanya butuh melihat lebih jelas. Dan malam itu, Dinda menutup buku catatannya dengan satu kesimpulan yang kuat. Jika Yanti membentuk pola, maka Dinda akan membentuk strategi. Permainan halus sudah dimulai.
Dan kali ini, Dinda tidak berniat kalah. Dinda duduk di ruang kerjanya dengan laptop terbuka. Namun bukan pekerjaan kantor yang memenuhi pikirannya malam itu. Ia menatap layar kosong pada dokumen baru, mengetik beberapa poin, lalu menghapusnya lagi. Ia merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu langkah yang akan ia ambil mungkin tidak bisa dibatalkan. Satu kalimat pengingat berputar di kepalanya. Reno dan Yanti sudah beberapa kali memakai kartunya tanpa izin. Itu cukup untuk membenarkan strategi yang kini ia susun. Dinda memijat pelipisnya sejenak, lalu menarik napas panjang. Ia membuka kembali bukti transaksi yang sudah ia simpan. Tangkapan layar, tanggal, jam, nominal, lokasi. Ia mengatur semuanya dengan rapi dalam satu folder khusus. Jika suatu hari Reno mempertanyakan tindakannya, ia ingin menunjukkan bukti yang tak terbantahkan. Tapi rencana ini bukan hanya tentang bukti. Ini tentang perlindungan. Dan untuk pertama kalinya, Dinda menyadari bahwa perlindungan terhadap dirinya sendiri harus dimulai dari keuangan. Ia mengetik dengan rapi, menghubungi bank tanpa menimbulkan kecurigaan, memastikan tidak ada akses Reno ke data pribadi, membekukan kartu di momen yang tidak terduga, menyiapkan jawaban jika Reno bertanya. Dinda membaca poin-poin itu pelan. Logis, terukur, aman. Ketika Reno masuk ke ruang kerja sambil membawa 2 gelas air, Dinda cepat-cepat menutup laptopnya setengah. Reno melihat itu, dan meski ia tidak bertanya, sorot matanya menunjukkan rasa penasaran. Capek? Tanya Reno, meletakkan gelas di meja. Sedikit, jawab Dinda singkat. Ia menyesap air itu agar terlihat natural. Reno duduk di sofa kecil di sudut ruangan, mencoba membuka percakapan. Besok ibu pengen ke toko elektronik. Katanya mau lihat vacuum cleaner baru. Dinda menatapnya. Diam sejenak. Ia tahu ini berarti satu hal. Yanti kembali memulai pola yang sama. Kalau kamu ikut, enggak apa-apa, kata Reno cepat. Mungkin teringat pada kehadiran Dinda yang membuat Yanti tidak bebas melancarkan keluhan manipulatifnya. Aku sibuk besok, balas Dinda. Tapi kamu tetap harus bilang dulu kalau ada yang mau dibeli. Reno mengangguk, meski jelas tak sepenuhnya nyaman. Dinda mencatat respons itu dalam hatinya. Reno masih bisa diarahkan, asal ia tidak dibiarkan sendirian dalam tekanan ibunya. Malam itu, setelah Reno tertidur, Dinda bangkit perlahan. Lampu kamar ia redupkan. Ponselnya ia genggam erat ketika ia duduk di pojok dekat jendela. Cahaya kota dari luar membias di kaca, membuat wajahnya tampak lebih tegas. Ia membuka aplikasi bank. Jarinya berhenti tepat sebelum menekan menu. Hubungi layanan 24 jam. Jika ia lakukan sekarang, apa risikonya? Reno mungkin bangun. Yanti mungkin mencurigai. Dan yang lebih penting, ia ingin membekukannya pada saat yang paling tepat, saat efeknya paling kuat. Bukan sekarang, bukan tengah malam, tapi pagi, ketika Yanti dan Reno sudah terbiasa menggunakan sesuatu tanpa izin. Saat mereka tidak siap, itu akan menjadi titik balik. Keesokan paginya, setelah sarapan, Dinda diam-diam memotret kembali dompet Reno yang diletakkannya di meja. Ia tidak melakukan hal ekstrim, hanya memastikan bahwa kartu kreditnya memang tidak sedang berada di sana. Ia juga mencatat jam ketika Yanti menjemput Reno. Jam 9:07. Begitu pintu rumah tertutup, Dinda bergerak cepat. Ia kembali ke ruang kerjanya, memasang headset, dan membuka laptop. Ia memutar rekaman panggilan layanan bank yang pernah ia simpan sebagai referensi, memastikan prosedurnya. Ia menekan nomor call center. Suara operator otomatis terdengar pelan. Dinda menjawab instruksi dengan jelas, tanpa ragu. Ketika petugas bank tersambung, ia berbicara dengan nada paling tenang yang bisa ia keluarkan. Selamat pagi, saya ingin melaporkan penggunaan tidak sah pada kartu kredit saya, katanya. Petugas menanyakan data, verifikasi, dan alasan pemblokiran. Dinda menjawab semuanya dengan rapi, menghindari kata-kata emosional. Ada potensi penyalahgunaan dari orang yang saya kenal. Ia menambahkan. Saya ingin kartunya segera dibekukan. Efektif saat ini juga. Baik, Ibu Dinda. Proses pemblokiran sudah kami lakukan. Tidak akan ada transaksi yang bisa diproses setelah detik ini, jawab petugas. Dada Dinda mengencang, bukan karena panik, tapi karena kepuasan yang sangat sunyi. Langkah pertama selesai. Setelah menutup telepon, Dinda berdiri lama memandangi jendela. Ia memikirkan risiko. Reno akan marah. Yanti mungkin akan menyalahkannya. Akan ada konflik.
Akan ada reaksi keras. Tapi ia siap. Ia mengambil napas panjang, menutup laptop, dan menyandarkan tubuh ke kursi. Dari kejauhan, ia membayangkan Yanti berdiri di kasir nanti. Seperti biasa, memilih barang tanpa benar-benar membayar. Reno berdiri di sampingnya, mengeluarkan kartu itu, dan menemukan bahwa kartu tersebut tidak lagi bisa digunakan. Dinda membayangkan ekspresi mereka. Bukan untuk memuaskan ego, tetapi untuk mengembalikan kendali yang selama ini direbut tanpa izin. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan balas dendam. Ini proteksi. Dan dengan itu, Dinda menyiapkan diri untuk apapun yang akan datang setelah pagi ini. Karena ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Permulaan dari perubahan besar baru saja ia mulai. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Dinda berjalan perlahan menuju dapur sambil membawa secangkir kopi yang masih mengepulkan asap tipis. Setelah pemblokiran semalam, ia tahu hari ini adalah hari pertama strateginya benar-benar diuji. Ia memeriksa ponselnya beberapa kali, memastikan email konfirmasi dari bank tetap ada di inbox. Penanda bahwa kartu kreditnya kini sepenuhnya tidak dapat digunakan. Tidak ada jalan kembali. Reno, yang baru saja bangun, melangkah gontai menuju meja makan sambil mengucek mata. Pagi, gumamnya. Pagi, jawab Dinda, suaranya stabil. Dinda memperhatikan setiap gerak Reno, mencoba membaca apakah ia tampak curiga atau menyadari sesuatu. Namun Reno hanya duduk, menyantap roti tanpa banyak bicara. Seolah-olah hari itu akan berjalan biasa-biasa saja. Tapi Dinda tahu, sebelum siang hari, semuanya akan berubah. Yanti datang seperti biasa. Suaranya cempreng namun dibuat-buat manis memenuhi ruang tamu. Reno, ayo, kita ke toko sebentar. Ibu mau lihat barang yang kemarin itu, katanya. Reno langsung berdiri, mengambil jaketnya. Dinda memperhatikan interaksi itu dengan tenang. Tidak ada perubahan. Belum. Saat hendak keluar, Reno menoleh ke Dinda. Kamu nggak ikut? Dinda tersenyum kecil, senyum yang tidak menunjukkan apapun. Enggak, kamu hati-hati aja. Reno mengangguk. Oke. Pintu tertutup. Dan saat itu, Dinda merasakan hawa dingin halus menjalari punggungnya, bukan karena takut, tapi karena ia menunggu bagaimana dunia akan bergerak setelah ia mengubah satu titik penting di dalamnya. Begitu mobil mereka pergi, Dinda menyiapkan ponselnya di meja. Ia menaruhnya menghadap ke atas, seolah mengecek pesan penting. Ia menunggu getaran pesan atau panggilan. Jantungnya tidak berdegup cepat. Namun ia merasakan ketegangan seperti orang yang sedang menonton pertandingan tanpa bisa menggerakkan apapun. Setelah 20 menit, bunyi notifikasi pertama muncul. Dinda meraihnya cepat. Bukan dari Reno atau Yanti, tapi dari bank. Penolakan transaksi. Kartu Anda tidak dapat digunakan untuk pembelian di Merchant X. Dinda menahan senyumnya. Efeknya baru dimulai. 5 menit kemudian, ponselnya berdering. Nama Reno muncul di layar. Dinda menatapnya sebentar sebelum mengangkat. Halo, Din. Ini, kartu kamu kok ditolak? Tanya Reno tanpa basa-basi, suaranya jelas tegang. Dinda mengatur napas. Maksudnya? Tadi mau bayar vakum ibu. Kartunya ditolak 2 kali. Ada masalah apa? Tonasi Reno berusaha tenang, tapi terdengar jelas ketidaksabarannya. Dinda mengangkat alis, berpura-pura terkejut. Oh, mungkin kartunya kena blok otomatis. Aku pernah baca kalau bank bisa blokir kalau ada transaksi mencurigakan. Yanti terdengar di latar belakang, suaranya keluhan panjang. Aduh, Ren, gimana sih? Ibu jadi malu banget. Tadi kasir ngeliatin ibu kayak, aduh. Dinda duduk di sofa, mencondongkan tubuh sedikit ke depan, mendengarkan. Ia bisa membayangkan Yanti berdiri di kasir dengan ekspresi tersinggung. Sementara Reno berkeringat dingin mencoba memahami situasi. Reno menurunkan suara, bicara lebih pelan. Din, kamu nggak ada ngapain kan? Dinda mengatur intonasi. Ngapain? Aku aja baru tahu dari kamu. Ada jeda panjang. Reno tidak menjawab langsung. Dinda tahu ia sedang menimbang, antara percaya atau mencurigai. Aku hubungi bank nanti kalau pulang, kata Dinda akhirnya, lembut tapi tegas. Sekarang kamu lanjutin aja dulu sama ibu. Reno menghela napas panjang. Iya, ya sudah. Sebelum telepon ditutup, suara Yanti kembali terdengar lebih jelas. Ren, kamu kalau urusan beginian tuh jangan nyusahin. Masa ibu mau beli barang kecil aja nggak bisa? Dinda memejamkan mata sejenak. Kecil?
Vacuum cleaner jutaan rupiah? Ia mencatat satu hal lagi dalam hati. Yanti selalu memperkecil nilai keinginannya sendiri agar terlihat wajar, padahal tidak. Setelah telepon berakhir, Dinda bangkit berdiri. Ia merapikan meja makan, menyalakan diffuser, dan mencoba melakukan hal normal. Tapi pikirannya tetap fokus pada rencana besar di balik semua itu. Ia mengambil jurnal yang ia sembunyikan di laci kedua meja kerja. Di halaman baru, ia menulis, "Uji coba strategi, hari pertama. Transaksi Yanti gagal." Reno panik, tapi belum curiga. Yanti tampak terganggu. Indikasi pola manipulasi terguncang. Efek domino mulai berjalan. Setelah menulis itu, Dinda menutup jurnal dan berjalan ke ruang tamu. Ia berdiri di tengah ruangan, memandangi sofa yang biasa ditempati Reno. Ia bertanya pada dirinya sendiri dalam sunyi. Apa langkah selanjutnya? Jawabannya datang cepat. Mengamati respons setelah mereka pulang. Dinda mendengar suara mobil berhenti di halaman 1 jam kemudian. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tetap duduk, membaca majalah seolah semuanya baik-baik saja. Pintu terbuka. Yanti masuk lebih dulu, wajahnya tampak masam, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang ia yakini haknya. Reno mengikutinya, ekspresinya campuran antara bingung dan jengkel. Dinda mengangkat wajah. "Gimana?" Reno membuka mulut, menutupnya lagi, lalu membuka kembali. "Nanti kita ngomong ya." Yanti menatap Dinda lama, seperti mencoba membaca apakah Dinda sengaja membuat mereka malu. Tatapan itu penuh kecurigaan. Dan di detik itu, Dinda tahu satu hal penting. Strateginya bekerja. Ia hanya perlu terus memainkannya dengan tenang. Karena hari ini baru pemanasan kecil. Ujian sebenarnya sedang berjalan, dan Dinda memegang seluruh kontrolnya. Dinda bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya memang terbuka, tetapi dadanya terasa penuh, seperti ada beban yang belum menemukan tempatnya. Sejak ia mulai menjalankan rencana pemblokiran kartu, setiap detik terasa lebih tegang, lebih rawan. Reno belakangan menjadi jauh lebih sensitif, dan Yanti semakin sering muncul di rumah dengan berbagai alasan yang terdengar dibuat-buat. Ia berdiri di dapur, menuangkan air panas ke cangkir. Tangannya sedikit gemetar. "Aku harus tetap tenang," batinnya. Sisa-sisa ketegangan kemarin, ketika Reno beberapa kali melontarkan komentar penuh curiga, masih menempel jelas di kepala. Suara langkah kaki Reno terdengar di belakangnya. "Kamu udah bangun?" Suaranya berat, setengah malas, setengah kesal. "Sudah," jawab Dinda datar, menjaga agar nada suaranya tidak memicu apapun. Reno duduk, menyalakan ponsel. Ia memijak pelipisnya, lalu menggerutu. "Ibu minta aku ke rumahnya nanti. Katanya, ada yang mau dibicarakan." Dinda tidak langsung menanggapi. Ia hanya meletakkan teh di meja dan duduk di seberang Reno. "Tentang apa?" Reno mengangkat bahu, tapi mata gelisahnya tidak bisa berbohong. "Nggak tahu. Tapi dia bilang aku harus datang. Kamu tahu ibu kalau sudah minta sesuatu." Dinda menyesap tehnya pelan. Satu kalimat pengingat muncul di pikirannya. Yanti semakin agresif sejak transaksi kartu terakhir gagal. Ia menyimpannya dalam hati, tidak mengatakannya. Kalau memang harus, ya pergi saja. Reno menatapnya lama. "Kamu akhir-akhir ini aneh." Kalimat itu membuat tekanan di dada Dinda semakin mengeras, namun wajahnya tetap tenang. "Aneh gimana?" "Ya, kayak lagi mikirin sesuatu. Tapi nggak bilang apa-apa ke aku." Dinda menahan tawa getir. "Sudah lama aku mencoba bicara, kamu yang tidak pernah mendengar," batinnya. Tapi ia tidak boleh terpancing. "Aku cuma capek, Ren. Banyak yang kupikirkan. Termasuk soal kartu kredit." Reno menahan nada suaranya, tapi ketusnya tetap terasa. Dinda menatapnya lurus. "Aku nggak bahas itu sekarang." Reno ingin membalas, tapi menahan. Ia bangkit dari kursi, mengambil kunci mobil. "Nanti aku ke rumah ibu. Kamu mau ikut?" "Tidak," jawab Dinda cepat. Reno berhenti sejenak, memandangnya dengan campuran curiga dan kesal. "Ya sudah." Ketika pintu tertutup, napas yang sejak tadi ditahan Dinda akhirnya keluar perlahan. Ia menyandarkan kepala ke kursi. Tekanan ini makin kuat. "Tapi aku tidak boleh goyah sekarang." Siang itu, Yanti menelepon. Suaranya lembut, terlalu lembut hingga membuat bulu kuduk Dinda berdiri. "Dinda, ibu cuma mau tanya, kamu nggak ikut ke rumah ibu? Reno tadi sudah di sini." "Maaf, Bu. Saya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan," jawab Dinda sopan. "Ah, pekerjaan.
Kamu itu suka sekali bekerja. Nada Yanti menggelitik, seakan kritik yang disamarkan sebagai candaan. Ibu cuma kasihan sama Reno. Dia bilang kamu akhir-akhir ini dingin sekali. Dinda menutup mata, menenangkan diri sebelum menjawab. Maaf kalau saya terlihat begitu. Saya hanya lagi banyak pikiran. Sampai lupa memperhatikan suami sendiri. Dada Dinda terasa panas, tapi ia memaksa suaranya tetap lembut. Saya tidak lupa, Bu. Ya sudahlah. Yang penting nanti kamu jangan kaget kalau Reno agak stres. Banyak masalah yang sedang dia pikirkan. Yanti menurunkan suaranya seolah ingin menyampaikan sesuatu yang sensitif. Termasuk masalah finansial. Dinda menggenggam ponsel lebih erat. Jadi itu inti percakapanmu dengan Reno hari ini, Bu? Baik, Bu. Jawabnya singkat. Yanti menutup telepon tanpa menunggu balasan. Dinda meletakkan ponsel dan menarik napas panjang. Tekanan itu semakin besar. Ia tahu Yanti sedang mencoba mengaduk emosinya, membuatnya goyah, membuatnya merasa bersalah. Tapi kali ini, ia tidak akan mudah jatuh. Reno pulang sore hari dengan wajah kusut. Tanpa menyapa, ia langsung menjatuhkan tas ke sofa dan duduk berat. Ibu bilang kamu nggak peduli sama aku. Ucapnya tiba-tiba. Dinda mendekat, berdiri di hadapannya. Aku peduli. Katanya kamu sering marah-marah ke aku. Reno menatapnya seperti menunggu pembelaan. Aku tidak marah. Aku hanya kecewa, Ren. Reno tampak tersentak mendengar kata itu. Kecewa? Sama apa? Ada banyak hal. Tapi aku belum mau membahasnya kalau kamu masih dalam keadaan begini. Dinda menjaga suaranya stabil, meski hatinya berkecamuk. Reno mengusap wajahnya kasar. Kamu bikin aku tambah stres, Din. Kamu juga membuatku stres, balas Dinda pelan tetapi tegas. Reno terdiam. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak punya jawaban. Dinda duduk di sebelahnya, tetapi menjaga jarak. Kita dua-duanya lagi di tekanan besar. Tapi kalau kamu terus melampiaskan ke aku bisa hancur, Ren. Kata-kata itu membuat Reno menoleh. Pandangannya sedikit melembut, tetapi kegelisahan tetap terlihat. Aku cuma nggak tahu harus gimana. Kalau begitu, jangan tambah bebannya dengan sikap seperti ini. Reno mengangguk kecil, meski jelas ia belum benar-benar mengerti. Tapi itu tidak apa, Dinda tidak berharap perubahan instan. Yang penting, ia berhasil bertahan melewati hari yang hampir membuatnya pecah. Saat Reno masuk kamar, Dinda tetap di ruang tamu. Ia duduk lama, memeluk lutut, membiarkan kelelahan mengalir keluar. Tekanan yang menimpanya hari ini bukan lagi sekadar kecurigaan atau ketakutan. Itu adalah ujian keteguhan. Dan ia sadar satu hal. Semakin besar tekanan, semakin dekat rencananya menuju tahap akhir. Dengan napas yang lebih mantap, ia berdiri dan menutup semua lampu. Malam ini, ia membutuhkan ketenangan sebelum badai berikutnya datang. Dinda duduk di meja makan pagi itu, menatap secangkir kopi yang sudah kehilangan uapnya. Malam sebelumnya terlalu panjang. Reno tidur lebih cepat, sedangkan Dinda terjaga hampir semalaman, menganalisis ucapan Yanti, menimbang langkah, dan mencoba memahami sejauh mana ibu mertuanya telah mencampuri urusan di rumah ini. Ketika ponselnya berbunyi, Dinda refleks menegang. Nama Yanti muncul di layar. Cepat sekali ia bergerak, batinnya. Dinda membiarkan ponsel bergetar 2 kali sebelum akhirnya mengangkat. Dinda, kamu di rumah? Suara Yanti langsung menusuk tanpa basa-basi. Ya, Bu. Ada apa? Aku mau ke sana sebentar. Tanpa menunggu jawaban, telepon ditutup. Dinda menarik napas panjang. Ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini langkah balasan. Ia berdiri, merapikan meja, bukan karena Yanti peduli, tetapi untuk mengalihkan kegelisahan yang berputar di dadanya. Kalau dia datang sekarang, berarti sesuatu sudah mengusiknya cukup dalam. Apa Reno mengeluh semalam? Atau transaksi lain gagal? Suara pintu diketuk keras. Dinda membuka. Yanti berdiri dengan ekspresi penuh penilaian, alis terangkat sedikit, seolah sedang memeriksa rumah yang bukan miliknya. Kamu sendirian? Yanti masuk tanpa permisi. Reno sudah berangkat kerja, jawab Dinda tenang. Yanti duduk di sofa seakan itu sudah menjadi wilayahnya. Kita perlu bicara. Dinda duduk di seberang, menjaga postur dan raut wajah. Silakan. Yanti mencondongkan tubuh. Reno bilang kamu akhir-akhir ini berperilaku aneh. Kamu menjauh, kamu diam, kamu tidak menerimanya dengan baik. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan?
Pertanyaan itu tidak sekadar ingin tahu. Itu tuduhan terselubung. Dinda menahan senyum kecil. Lucu. Dia bicara tentang menyembunyikan sesuatu. Saya tidak menyembunyikan apa-apa, Bu. Benarkah? Yanti memicingkan mata. Karena ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ada beberapa transaksi yang tiba-tiba tidak bisa diproses. Padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah. Nada suaranya menggigit. Aneh sekali. Jantung Dinda berdegup lebih cepat, tetapi wajahnya tetap netral. Saya tidak tahu soal itu, Bu. Oh, ayolah. Yanti menyilangkan tangan. Kamu istri Reno. Kamu yang pegang keuangan. Masa kamu tidak tahu? Justru karena saya yang mengatur, saya tahu mana yang wajar dan mana yang tidak. Yanti membeku sejenak, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ancaman daripada keramahan. Apa maksudmu? Tidak ada, jawab Dinda halus. Saya hanya bilang saya tahu apa yang terjadi dengan keuangan kami. Yanti mengetuk-ngetukkan kuku ke meja kaca. Kebiasaannya kalau sedang tidak sabar, pikir Dinda. Dinda, kamu jangan membuat keadaan lebih sulit. Kalau ada masalah dengan kartu kredit, bilang saja. Jangan membuat Reno yang menanggung akibat. Akhirnya inti konflik itu muncul. Dinda menatap langsung ke mata Yanti. Saya tidak membuat apapun sulit. Kalau ada yang menyulitkan Reno, itu bukan saya. Yanti terdiam sesaat, lalu wajahnya mengeras. Kamu menuduh saya. Saya tidak menuduh. Saya hanya tidak ingin disalahkan atas sesuatu yang saya tidak lakukan. Hening. Ruang tamu terasa lebih sempit daripada sebelumnya. Ketegangan menggantung seperti udara yang terlalu padat. Yanti berdiri, langkahnya lambat dan penuh tekanan. Dinda, kamu itu istri. Jangan lupa posisi. Tugasmu mendukung suamimu, bukan malah membuat dia stres. Dinda bangkit juga. Saya mendukung Reno, Bu. Tapi saya tidak akan mendukung kebiasaan siapapun yang merugikan kami. Kata, siapapun, sengaja dipilih, tidak menyebut nama, tetapi arah tuduhannya jelas. Yanti tersentak marah, namun tetap mencoba menjaga nada. Kamu bicara hati-hati, ya. Saya sangat hati-hati. Untuk pertama kalinya, suara Dinda sedikit lebih dingin dari biasanya. Yanti memutar badan, berjalan menuju pintu. Namun sebelum pergi, ia berhenti dan menoleh. Kalau kamu terus begini, jangan salahkan siapa-siapa kalau rumah tangga kamu nantinya kena imbas. Ucapan itu bukan nasihat, itu ancaman terbuka. Dinda menatapnya tanpa berkedip. Terima kasih, Bu, sudah mengingatkan saya. Pintu tertutup keras. Dinda berdiri beberapa saat, napasnya panjang, tetapi wajahnya tetap terkendali. Begitu Yanti benar-benar pergi dan suara langkahnya menghilang, barulah ia membiarkan tubuhnya jatuh ke sofa. Jadi dia mulai menyerang langsung. Bagus. Itu berarti dia merasa terancam. Ia mengambil ponsel, membuka catatan transaksi yang sudah ia simpan beberapa minggu. Semua bukti itu tersusun rapi, menunjukkan pola penggunaan yang semakin memaksa. Yanti bukan hanya bergantung pada Reno, ia memaksanya. Dinda menelusuri lagi satu transaksi yang muncul hari ini. Tidak ada yang baru. Tampaknya Yanti mencoba, tetapi gagal. Itu berarti pemblokiran bertahap sudah berjalan. Ketika ia menutup ponsel, ada ketukan kecil di pintu. Dinda langsung menegang, tetapi ketika dibuka, ternyata hanya paket pesanannya sendiri. Barang rumah tangga yang ia beli beberapa hari lalu. Ia membawa paket ke dalam sambil tersenyum kecil. Aku akan bertahan. Aku sudah sejauh ini. Eskalasi ini hanya membuatku lebih yakin bahwa langkahku benar. Saat ia merapikan meja, napasnya menjadi lebih stabil. Tekanan itu masih ada, tetapi kini bukan lagi beban. Itu adalah bukti bahwa rencananya sudah mulai mengguncang orang yang harus diguncang. Konflik semakin panas, dan Dinda siap menghadapinya, tanpa gentar, tanpa mundur. Reno pulang lebih cepat sore itu. Suara pintu ditutup tergesa membuat Dinda menoleh dari dapur. Begitu melihat wajah Reno yang pucat dan gelisah, ia langsung tahu sesuatu terjadi. Sesuatu yang mungkin menguntungkan rencananya. Reno melempar jaketnya ke sofa, lalu mengusap wajahnya kasar. Din, kita harus ngomong. Dinda tidak langsung menghampirinya. Ia hanya menyalakan kompor kecil, menuang air, memberi dirinya waktu untuk mengamati. Postur Reno kacau, langkahnya tidak stabil, dan ia terus menatap lantai seperti mencari jawaban. Ada yang salah, dan besar kemungkinan itu kesalahan yang membuka celah. Ada apa? Tanya Dinda tanpa nada tinggi.
Reno menarik kursi dan duduk berat. Kartu kredit. Dinda melirik sekilas. Kenapa dengan kartu kredit? Ada transaksi yang aku lupa. Tapi toko itu nelpon ke kantor tadi. Reno menelan ludah. Mereka bilang aku harus konfirmasi pembelian kemarin. Katanya ada masalah dengan pembayaran. Jantung Dinda berdegup lebih cepat, bukan karena panik, melainkan karena peluang itu muncul lebih cepat dari yang ia duga. Ia mematikan kompor dan duduk di seberang Reno, wajah tetap netral. Kamu lupa beli apa? Tanyanya. Reno menggaruk kepala. Itu dia, aku nggak ingat. Katanya pembelian barang kebutuhan rumah. Tapi aku nggak pernah beli begituan. Waktu aku tanya detailnya, mereka bilang tanya ke istri saja, mungkin kamu yang pakai. Dinda menahan senyum dalam hati. Toko itu kebetulan mencantumkan namaku. Atau Reno begitu panik sampai menyalahkan aku? Apapun penyebabnya, itu celah yang sangat berguna. Jadi kamu bilang ke mereka kalau aku yang belanja? Dinda menatap langsung. Reno menunduk. Iya, aku kira kamu mungkin belanja, dan aku nggak sempet cek. Dinda merasakan kemenangan kecil menyelinap di dadanya. Pengakuan itu jelas menunjukkan Reno tergesa, tidak teliti, dan mulai terdesak. Ia membiarkan keheningan beberapa detik sebelum berbicara. Aku nggak belanja apapun kemarin. Reno menatapnya cepat. Tapi toko itu. Mereka salah nomor, atau kamu salah ingat? Dinda berkata dengan tenang, namun cukup tegas untuk memukul rasa bersalah Reno. Reno menggigit bibir. Aku udah bilang ke mereka kamu yang belanja. Dan kamu nggak konfirmasi dulu ke aku. Pertanyaan itu membuat Reno membeku, jelas merasa ditangkap basah. Kesalahan kecil, tapi dampaknya besar. Aku lagi pusing, Din. Banyak hal terjadi akhir-akhir ini. Katanya membela diri. Dinda tidak mengangkat suara. Justru karena itu, kamu harus lebih hati-hati. Reno menyandarkan kepala ke tangan. Aku tahu. Aku salah. Kesalahan itu lebih dari sekadar menyalahkan orang yang tidak bersalah. Itu menunjukkan bahwa Reno mulai kehilangan kendali. Dan ketika seseorang kehilangan kendali, mereka membuat jejak-jejak yang bisa diikuti Dinda. Malamnya, Dinda duduk di ruang tamu, membuka laptop. Reno mandi, pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan suara air mengalir. Momen yang tepat untuk bergerak. Ia membuka akun kartu kredit. Akun yang masih aktif karena pemblokiran penuh belum ia lakukan. Ia hanya membatasi penggunaannya sedikit demi sedikit agar tidak langsung mencurigakan. Transaksi yang Reno maksud muncul di layar. Dinda mengklik detailnya. Bukan toko peralatan rumah, melainkan toko hadiah mahal. Hadiah yang tidak pernah sampai ke rumah. Harga besar. Waktu transaksi dilakukan sore kemarin, saat Reno pamit, lembur. Siapa yang sebenarnya menerima barang itu? Yanti. Dinda mengamati catatan pengiriman. Alamat tertulis, Rumah Yanti. Ia menutup laptop perlahan. Terima kasih, Ren. Kamu baru saja memberiku bukti penting. Ketika Reno keluar kamar mandi, Dinda sudah duduk santai di sofa sambil menonton TV, seolah tidak melakukan apa-apa. Din, Reno duduk di sebelahnya. Maaf soal tadi. Enggak apa, jawab Dinda. Tapi lain kali, tanya dulu. Reno mengangguk lemah. Aku cuma lagi kusut sama ibu. Dia bilang butuh sesuatu, dan aku cuma pengen bantu. Tapi, ya, semuanya jadi berantakan. Kalimat itu hampir membuat Dinda tersenyum. Reno tidak menyadari bahwa ia baru saja mengungkapkan lebih banyak dari yang ia maksud. Kalau kamu butuh bantuan, ngomong. Jangan ambil keputusan sendiri, apalagi soal keuangan. Dinda menekankan kata keuangan perlahan. Reno menunduk lagi. Iya, aku ngerti. Ia tidak benar-benar mengerti, tetapi itu tidak penting. Yang penting, Dinda sekarang memiliki bukti yang lebih jelas bahwa Yanti memanfaatkan Reno, dan bahwa Reno sendiri tidak memeriksa apapun sebelum mengikuti kemauan ibunya. Kesalahan kecil, tetapi menjadi batu loncatan strategi Dinda. Ketika Reno akhirnya tertidur, Dinda tetap terjaga. Ia menatap plafon, memikirkan rencana berikutnya. Transaksi hadiah. Alamat rumah Yanti. Reno yang panik dan salah bicara. Semua ini memperkuat langkahku. Ia bangun dari tempat tidur, mengambil catatan kecil yang ia simpan di laci. Dengan pena, ia menulis ringkas. Reno mengaku menyalahkan Dinda ke toko tanpa konfirmasi. Hadiah mahal dikirim ke rumah Yanti. Reno mulai keliru membuat alibi. Eskalasi kecemasan meningkat. Dinda menutup catatan itu, menyimpannya kembali.
Saat ia kembali ke tempat tidur, wajah Reno terlihat tenang dalam tidur, tidak menyimpan tanda-tanda kekacauan yang ia buat sendiri. Dinda menatap suaminya itu dengan campuran getir dan tekad. Kesalahanmu hari ini adalah pijakan baruku. Dan aku akan menggunakannya sampai akhirnya semua berada di tempat yang seharusnya. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa punya keunggulan yang nyata. Konflik semakin membara, tapi jalur yang harus ia tempuh kini semakin jelas. Pagi itu langit tampak teduh, tetapi hati Dinda dipenuhi ketegasan yang tidak lagi bercampur ragu. Kesalahan Reno kemarin, membocorkan transaksi hadiah mahal yang dikirim ke rumah Yanti, telah menegaskan bahwa waktunya sudah tiba. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Rencana pembekuan kartu harus dieksekusi sekarang, sebelum Yanti mencoba sesuatu lagi dan Reno semakin terjebak. Reno sudah berangkat kerja dengan setengah linglung, masih membawa sisa kecemasannya dari kejadian kemarin. Dinda mengamati dari jendela hingga mobilnya benar-benar menghilang di tikungan. Begitu rumah benar-benar sunyi, ia mengambil napas panjang. Inilah saatnya. Ia menuju meja kerja kecil di pojok ruang tamu, membuka laptop pelan-pelan, seolah takut ketikan pertama akan membangunkan sesuatu yang tidur. Padahal hanya dirinya sendiri yang perlu dikendalikan. Pikirannya yang penuh antisipasi dan jantung yang berdebar cepat. Fokus. Tenang, lakukan sesuai rencana. Pertama, ia membuka catatan terstruktur yang ia buat beberapa minggu terakhir. Semua poin tertulis rapi, membatasi transaksi perlahan agar tidak terlihat mencurigakan. Mencatat pola penggunaan Reno dan Yanti. Menunggu momen yang tepat untuk pembekuan penuh. Menyiapkan jawaban logis jika Reno bertanya. Mengamankan email dan notifikasi agar tidak ada pemberitahuan yang jatuh ke tangan Reno. Dinda membaca ulang poin-poin itu, memastikan ia tidak melewatkan apapun. Hatinya lebih stabil daripada sebelumnya. Ketegangan masih ada, tetapi kini terkendali. Ia masuk ke akun kartu kredit melalui situs resmi bank. Kode OTP masuk ke ponselnya. Dinda langsung menghapus notifikasi setelah memasukkan kode itu ke laman bank. Tidak boleh ada jejak. Halaman utama terbuka. Dinda menatap angka-angka saldo, riwayat transaksi, dan status kartu. Semuanya terdata jelas. Ia menelusuri kembali transaksi yang mengirim hadiah ke rumah Yanti. Pengingat bahwa ini bukan sekadar soal uang, tetapi soal kendali yang harus ia rebut kembali. Ia mengklik menu blokir sementara. Tangannya sempat berhenti sejenak di atas mouse. Ini titik tanpa jalan kembali. Begitu ia menekan tombol ini, kartu tidak akan bisa dipakai, dan Yanti pasti akan bereaksi. Tapi itu bagian dari rencana. Dengan satu tarikan napas, ia menggerakkan mouse dan menekan tombol blokir. Layar memuat sebentar. Detak jantungnya mengikuti irama bar loading yang perlahan bergerak. Kemudian muncul notifikasi. Kartu berhasil diblokir sementara. Dinda memejamkan mata sejenak. Bukan untuk merayakan, tetapi memastikan dirinya tetap tenang. Ia segera membuka pengaturan notifikasi dan mematikan semua email otomatis tentang pembekuan. Ia juga menghapus riwayat halaman di browser, memastikan Reno tidak bisa menemukannya jika suatu saat memakai laptop ini. Langkah pertama selesai. Namun ini belum berakhir. Setelah menutup laptop, Dinda berdiri, berjalan mengelilingi rumah sambil memikirkan langkah berikutnya. Ia harus mempersiapkan reaksi Reno dan kemungkinan Yanti menelepon. Ia tidak boleh tampak panik. Ia harus tampak seperti istri yang tidak tahu apa-apa, tetapi cukup masuk akal ketika dimintai pendapat. Ia sudah memprediksi skenario. Yanti akan mencoba melakukan transaksi, gagal, lalu panik. Reno akan mendapat tekanan dari Yanti. Reno kemungkinan akan bertanya ke Dinda dengan nada tinggi, bingung, atau defensif. Dinda akan pura-pura kaget, lalu mengusulkan untuk menghubungi bank bersama. Saat itu, ia akan mengarahkan narasi bahwa mungkin sistem mendeteksi aktivitas tidak wajar. Semuanya telah ia susun rapi di kepala. Ketika sedang menyusun ulang cara bicara apa yang harus ia gunakan nanti, ponselnya bergetar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nama Yanti berkedip di layar. Lebih cepat dari perkiraan. Dinda mengangkat telepon setelah membiarkannya berdering beberapa detik. Halo, Bu. Dinda, suara Yanti terdengar penuh tekanan. Kartu kredit Reno kenapa? Ibu mau bayar sesuatu, tapi ditolak. Katanya kartunya nggak bisa dipakai. Dinda menahan senyum dalam hati. Suaranya tetap lembut, bahkan sedikit cemas. Ditolak? Kok bisa, Bu? Saya juga nggak tahu. Kamu lakukan sesuatu, ya? Suara Yanti naik.
Tidak, Bu. Kamu jangan bohong. Saya tidak bohong, Bu. Jawab Dinda tegas tapi tetap sopan. Kalau mau, nanti saya coba cek dari sisi saya. Mungkin sistem bank yang bermasalah. Bisa jadi ada transaksi mencurigakan kemarin, jadi mereka otomatis memblokir. Ia sengaja menyentuh kata, mencurigakan, melihat bagaimana Yanti merespons. Yanti terdiam sesaat, lalu terdengar gusar. Transaksi mencurigakan apa? Ibu cuma mau beli barang kecil. Kartunya harusnya bisa. Ya, Bu. Itu maksud saya. Bank kadang salah membaca. Nanti saya cek, ya. Yanti tidak menjawab, hanya menutup telepon dengan napas keras yang hampir seperti desisan. Dinda menurunkan ponselnya perlahan. Pancingan berhasil. Sekarang tinggal menunggu Reno. Ia duduk di sofa, membiarkan waktu berjalan. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Lalu ponselnya kembali bergetar. Reno. Dinda menarik napas pelan sebelum mengangkat. Halo, Din. Ibu barusan teriak-teriak ke aku. Katanya kartunya nggak bisa dipakai. Aku juga baru dengar dari beliau. Jawab Dinda dengan nada prihatin. Kamu mau aku cek? Aku nggak tahu, Din. Kenapa bisa gini? Kamu pakai kartunya. Dinda sengaja berhenti sejenak sebelum menjawab. Enggak, Ren. Aku nggak pakai. Reno terdengar frustrasi. Tolong cek sekarang. Aku pusing banget. Ibu marah besar. Baik, jawab Dinda lembut. Aku cek, ya. Kalau sistem bank yang blokir otomatis, kita bisa urus. Dinda merasa sesuatu mengalir turun dari bahunya, beban yang perlahan lepas. Sekarang ia memegang semua tali kendali. Reaksi Yanti bisa ditebak. Reno panik, dan ia berada tepat di tengah, memegang arah permainan. Ia menutup telepon, berdiri, dan melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Matanya terlihat sedikit lebih tajam, lebih mantap. Ini bukan lagi sekadar pertahanan. Ini langkah penyerangan yang halus, rapi, dan tidak bisa dibantah. Ia mengambil laptop sekali lagi, bukan untuk membuka blokiran, tetapi untuk memastikan semuanya aman. Setelah itu, ia menutupnya perlahan dan berjalan ke kamar, menyiapkan diri untuk menghadapi badai berikutnya. Dengan hati yang tetap tenang, ia berbisik dalam hati. Kartunya sudah beku. Berikutnya, mereka yang akan membeku. Dinda sudah menduga hari itu akan datang. Hari ketika Reno mulai menyadari ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya. Sejak pemblokiran kartu kredit dilakukan semalam, ia bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bukan dengan panik atau takut, tetapi dengan ketenangan yang dihimpun dari kesabaran berbulan-bulan. Pagi itu, suasana rumah terlihat biasa saja. Reno duduk di meja makan dengan wajah kusut, rambut acak-acakan seolah tak tidur nyenyak. Dinda memperhatikannya sambil menyiapkan sarapan, pura-pura tidak menyadari kecemasan yang membayangi suaminya. Din, panggil Reno datar. Ya. Dinda membalas dengan nada yang netral, seolah hanya bertanya hal kecil. Reno menghela napas panjang sebelum berbicara. Kartu kreditku, itu, kayaknya bermasalah. Aku coba pakai tadi malam buat bayar sesuatu, tapi ditolak. Dinda memutar badan perlahan, menahan senyum kecil yang hampir muncul. Ditolak? Kenapa? Aku nggak tahu. Reno meremas rambutnya, jengkel. Padahal limit masih banyak. Harusnya nggak masalah. Dinda melangkah mendekat, mengambil posisi duduk di hadapannya. Ia memastikan wajahnya tetap tenang. Sudah coba hubungi bank? Reno menatapnya, ragu. Belum. Enggak sempat. Alasan itu jelas bohong. Dinda tahu Reno pasti panik dan mencoba berbagai cara sebelum akhirnya menyerah pagi ini. Tapi ia memilih tetap bermain dalam batas yang ia buat sendiri. Tidak menyerang duluan, tidak menunjukkan bahwa ia tahu. Kamu kelihatan tegang, ujar Dinda lembut. Ya jelas tegang. Reno membalas dengan nada meninggi. Ibu nunggu transfer hari ini. Aku nggak bisa kasih alasan apa-apa. Ada sesuatu dalam kata itu yang menusuk hati Dinda. Bukan karena Yanti membutuhkan uang, tetapi karena cara Reno mengatakannya, seolah kepentingan ibunya selalu berada di atas segalanya. Dinda menatap Reno dengan datar. Memangnya kamu pakai kartunya buat ibu lagi? Pertanyaan itu membuat Reno kaku. Dari sorot matanya, Dinda tahu ia ingin bohong, tapi panik membuatnya tidak cukup luas berpikir. Ya, cuma sedikit. Kamu kan tahu, ibu lagi butuh beberapa hal. Dinda mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu. Padahal setiap kata Reno membuat hatinya semakin mengeras.
Kebohongan yang bertumpuk itu sudah tidak bisa ia toleransi lagi. Di tengah ketegangan itu, ponsel Reno berdering keras. Nama, ibu, terpampang jelas di layar. Reno menelan ludah. Aku angkat dulu. Dinda tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri dan berjalan ke dapur, cukup jauh untuk memberi ruang, tapi cukup dekat untuk mendengar nada tinggi Yanti yang langsung meledak dari ponsel. Ren, ini kenapa kartunya ditolak lagi? Kamu sengaja ya? Kamu mau bikin ibu malu? Reno buru-buru menjauhkan ponsel dari telinga. Bu, ini bukan salah aku. Kartunya kayaknya bermasalah. Apa-apaan bermasalah? Kamu tuh payah. Suruh Dinda bantu. Dia kan yang biasa urus begitu. Dinda mencengkeram ujung meja dapur. Kalimat itu menyuruhnya menjadi solusi atas masalah yang diciptakan Reno dan ibunya. Muncul lagi, seperti kebiasaan yang tidak pernah berubah. Reno mematikan panggilan setelah janji akan mencari cara. Ia menghampiri Dinda lagi. Wajahnya semakin gelisah. Dinda, bisa bantu cek nggak? Mungkin kartunya ke-scan ganda atau gimana? Kamu kan yang paham beginian. Dinda menatapnya lama. Kamu yakin mau aku cek? Reno mengangguk cepat. Iya, bantu aku. Din, tolong. Dinda menarik napas panjang. Baik, tapi kalau aku cek dan ternyata penyebabnya jelas, kamu harus terima. Reno terdiam sejenak, namun akhirnya mengangguk. Iya, yang penting ibu nggak marah lagi. Kalimat itu membuat Dinda sadar. Itu alasan utamanya, bukan dia, bukan rumah tangga, bukan rasa hormat. Hanya ketakutan pada kemarahan ibunya. Dinda mengambil ponselnya. Padahal ia tidak perlu mengecek apapun secara teknis. Ia tahu alasan pemblokiran itu. Tapi mengamati reaksi Reno lebih penting dari apapun hari ini. Aku coba hubungi layanan bannya, ujar Dinda, menyimpan nada serius tapi tetap netral. Reno mengangguk gelisah, berjalan mondar-mandir seperti ikan yang kehabisan air. Detik berganti menit, Reno semakin tak sabar. Gimana, Din? Dinda menatapnya dengan pandangan yang sulit dibaca. Reno, kartu ini diblokir karena ada aktivitas mencurigakan. Banyak transaksi menuju satu nama yang sama. Terlalu sering. Wajah Reno memucat. Aktivitas mencurigakan? Nama yang sama? Siapa? Dinda menatapnya tanpa berkedip. Ibumu. Reno membeku. Mulutnya terbuka untuk membalas, tapi tidak ada suara yang keluar. Tatapannya bergetar, seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan besar. Ruang tamu menjadi sunyi. Hanya suara jam dinding dan hembusan napas Reno yang mulai berat. Dinda mendekat, berdiri tegak di depan suaminya. Reno, kartu itu atas nama siapa? Atas nama kamu, jawabnya pelan. Dan itulah momen puncaknya, momen ketika Reno mulai menyadari bahwa kesalahannya tidak bisa lagi ditutupi. Dinda menahan tatapannya, memastikan setiap kata keluar dengan tegas dan jelas. Kalau kartu itu atas namaku, berarti aku yang bertanggung jawab atas setiap rupiah. Dan aku berhak melindungi diri dari penyalahgunaan, termasuk oleh keluargamu. Reno memejamkan mata. Dinda, aku tidak perlu menjelaskan sekarang. Potong Dinda lembut, tapi dingin. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku sangat sadar apa yang terjadi. Dan aku sudah mengambil langkah sesuai hakku. Reno tampak goyah. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, ia tidak membela ibunya, tidak marah, tidak berbohong. Hanya diam. Sunyi itu justru jadi titik kemenangan kecil bagi Dinda. Bukan kemenangan penuh, belum. Tapi cukup untuk memperlihatkan bahwa ia sudah tidak bisa lagi dipermainkan. Dan di balik ketegangan pagi itu, satu hal jelas. Reno mulai takut, dan Dinda mulai menguasai keadaan sepenuhnya. Siang itu, rumah terasa seperti ruang tunggu sebelum badai. Reno mondar-mandir sejak pagi, berulang kali mengecek ponselnya sambil menghela napas panjang. Sejak Dinda mengatakan penyebab pemblokiran kartu berasal dari transaksi berulang atas nama Yanti, suaminya itu tidak tenang. Bahkan sarapan pun tak tersentuh. Dan kini, telepon dari Yanti datang lagi. Lebih pendek, lebih tajam, lebih memaksa. Aku ke sana sekarang. Kalian jangan kemana-mana. Begitu suara Yanti yang terdengar dari speaker, sebelum ia menutup panggilan sepihak. Dinda hanya memandang Reno yang semakin gelisah. Tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya ketegasan yang kini menempel pada setiap gerak dan nada suaranya. Ketika bel rumah berbunyi, Reno langsung menyambar gagang pintu. Yanti masuk dengan langkah cepat, ekspresi wajahnya mengeras.
Senyum pura-pura tidak pernah masuk dalam kamusnya ketika sesuatu menyangkut kepentingannya. Apa-apaan ini, Ren? Kamu bilang kartunya error? Sekarang malah dibilang diblokir? Serbu Yanti tanpa basa-basi. Dinda berdiri dari sofa, tubuh tegak, mata tenang. Ibu, mari kita bicara baik-baik. Silakan duduk. Nada itu seolah membuat Yanti tersinggung. Saya nggak mau duduk. Saya cuma mau tahu. Kenapa kamu berani blokir kartu kredit yang biasa dipakai anak saya untuk bantuan keluarga? Reno tampak ingin menengahi, tapi Dinda mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam. Dinda menatap kedua orang itu bergantian, lalu kembali ke meja kopi. Di sana, ia mengambil map tipis berwarna hitam, map berisi semua bukti yang telah ia kumpulkan selama penyelidikan diam-diamnya. Ia meletakkan map itu di atas meja, menepuknya pelan. Ibu, Reno, sebelum kita bicara, saya ingin kalian lihat dulu ini. Yanti mendengus. Apa itu? Drama lagi? Dinda tidak terpancing. Ia membuka map tersebut dan mengeluarkan kertas-kertas yang sebelumnya ia cetak. Riwayat transaksi selama 3 bulan. Tanggal dan nominal pembelian. Bukti screenshot pesan Reno ke Yanti. Dan catatan-catatan yang sudah ia buat selama penyelidikannya. Ia merapikannya menjadi satu tumpukan, lalu mendorongnya pelan ke arah Yanti. Silakan dilihat, kata Dinda singkat. Yanti menatap berkas itu, tapi masih enggan menyentuhnya. Apa maksudmu dengan semua ini? Kamu nuduh saya. Silakan dicek dulu, ujar Dinda pelan namun tegas. Reno akhirnya mengambil dokumen itu terlebih dulu. Tangannya sedikit bergetar saat membuka halaman pertama. Matanya melebar saat melihat jumlah transaksi. Nominal besar yang terus berulang di tanggal-tanggal tertentu. Tanggal ketika Yanti meminta sesuatu. Bu, suara Reno tercekat. Ini semua ke toko yang sama. Ini bukan kebutuhan penting. Bu, ini barang-barang yang Bu nggak pernah bilang. Yanti menyambar kertas dari tangan Reno dengan gerakan cepat. Jangan pakai nada itu. Ibu kan cuma beli barang yang dibutuhkan. Dibutuhkan? Dinda mencondongkan tubuh, suaranya tetap datar. Di sini tertulis pembelian tas merek, sepatu mahal, perhiasan, bahkan kosmetik puluhan item dalam sekali transaksi. Itu bukan kebutuhan mendesak, Ibu. Wajah Yanti memerah. Kamu tidak punya hak. Saya punya hak, Bu. Dinda memotong. Kini nadanya sedikit lebih dingin. Kartu kredit itu atas nama saya. Setiap transaksi yang terjadi, kewajibannya ada di saya. Jadi saya berhak melindungi diri dari penyalahgunaan. Reno menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dinda melihat gelagat itu, campuran malu, takut, dan penyesalan. Dinda melanjutkan. Dan Reno, kamu menggunakan kartu saya tanpa izin, berkali-kali. Bahkan setelah saya bilang untuk berhenti. Reno menatap Dinda, suaranya hampir berbisik. Dinda, aku cuma nggak mau ibu kesulitan. Kesulitan? Dinda mengulang dengan nada datar. Atau kamu takut dimarahi? Reno gugup. Yanti langsung menyambar, menutupi pembelaan diri anaknya. Kalau dia takut sama saya, itu karena dia menghormati saya. Tidak, Ibu. Dinda balas menatap tanpa menurunkan pandangan. Itu bukan hormat. Itu tekanan. Keheningan tiba-tiba turun. Yanti terpaku. Wajahnya seperti tidak percaya ada yang berani berbicara begitu padanya. Dinda mengambil kertas terakhir, bukti paling konkret. Riwayat pemblokiran yang menunjukkan penyebabnya adalah aktivitas mencurigakan dari penggunaan repetitif oleh pihak yang sama. Ia meletakkannya tepat di depan Yanti. Ibu, ini bukti bank. Mereka mendeteksi penyalahgunaan oleh pengguna yang tidak berwenang. Itu sebabnya kartu diblokir. Bukan karena kesalahan sistem, bukan karena saya ingin memutus bantuan, tapi karena transaksi yang ibu lakukan terlalu mencurigakan untuk bank. Reno mengusap wajahnya. Bu, tolong lihat ini. Tetapi Yanti justru melempar kertas itu ke meja. Kalian memang kompak mau mempermalukan saya. Kamu, Ren, kamu mau istrimu ngatur hidupmu terus. Bu, cukup. Suara Reno naik sedikit. Dinda terkejut. Ini pertama kalinya ia mendengar Reno membentak ibunya. Ibu nggak bisa terus-terusan begini. Kartu itu bukan punya kita. Yanti terdiam, terkejut, namun masih tidak mau kalah. Jadi kamu pilih dia daripada ibumu sendiri. Reno memejamkan mata. Ini bukan soal memilih. Ini soal salah dan benar. Dinda menatap keduanya, lalu berdiri tegak. Mulai hari ini, saya menetapkan satu aturan jelas.
Tidak ada lagi penggunaan kartu saya tanpa izin. Tidak ada lagi transfer diam-diam. Tidak ada lagi tekanan keluarga. Kata-kata itu keluar dengan jelas, lembut, tapi tak bisa dibantah. Yanti menatap Dinda tajam, tetapi tidak membalas. Reno hanya tertunduk, menahan napas panjang. Dinda menutup map itu, lalu berkata dengan nada yang mengakhiri segalanya. Saya sudah cukup diam. Sekarang saya mengambil kembali kendali. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, ruang itu dipenuhi kesadaran bahwa dinamika rumah tangga telah berubah, sepenuhnya dalam kendali Dinda. Sejak konfrontasi siang itu, rumah terasa jauh lebih sunyi. Seperti dinding-dindingnya masih menyimpan gemap pertengkaran antara Reno dan Yanti, tetapi kini semuanya mereda, digantikan oleh ketegangan yang tak lagi meledak, hanya mengendap dalam udara. Dinda duduk di meja makan sambil membuka laptop, mengatur ulang data pengeluaran rumah yang selama berbulan-bulan tercerabut kendalinya. Reno berdiri beberapa langkah di belakangnya. Diam, sesekali menggeser posisi kaki seolah mencari keberanian untuk bicara. Dinda tidak menoleh dulu. Ia ingin Reno melihat bahwa hidupnya tidak berhenti hanya karena keributan. Ia tetap bergerak. Ia tetap mengatur. Kendali itu miliknya, dan ia tidak akan melepaskannya lagi. Aku mau bicara. Akhirnya Reno berkata, suaranya pelan. Silakan, jawab Dinda tanpa menutup laptop. Reno menarik kursi dan duduk. Tatapannya gelisah, seperti seseorang yang tengah memikirkan kalimat benar tetapi tidak yakin berani mengucapkannya. Aku minta maaf. Dinda mengetik beberapa baris angka sebelum menutup layar. Untuk yang mana? Tanyanya halus tetapi tegas. Reno terdiam sejenak. Untuk semuanya. Untuk nyuri kartu kreditmu. Untuk bohong. Untuk nurut aja sama ibu tanpa mikir panjang. Aku bikin kamu repot. Dinda menautkan jari-jari di atas meja. Aku bukan repot, Ren. Aku dirugikan. Kata itu, dirugikan, seakan membuat Reno menelan sesuatu yang pahit. Ia menunduk lebih dalam. Dan lebih dari itu, lanjut Dinda, kamu membuatku merasa ruang aman di rumah ini hilang. Reno mengepalkan tangan, lalu mengendurkannya lagi. Aku tahu, dan aku mau berubah. Dinda mengamatinya beberapa detik. Dalam hatinya, ia tahu ucapan itu bisa jadi benar, atau hanya reaksi sementara. Tetapi satu hal yang ia yakini, perubahan tidak datang dari kata-kata. Perubahan datang dari aksi yang terus dilakukan. Dinda berdiri dan mengambil map hitam yang tadi ia simpan kembali dalam laci. Map berisi bukti-bukti penyalahgunaan kartu itu kini menjadi simbol fase baru. Ia meletakkannya di depan Reno. Kita buat aturan, katanya tenang. Reno mengangguk cepat. Apapun. Aku ikut. Dinda membuka map itu dan mengeluarkan kertas kosong. Mulai hari ini, semua pengeluaran besar harus atas persetujuan bersama. Termasuk bantuan untuk ibu. Reno menelan ludah. Dinda, ibu bakal marah. Ibu sudah marah dari dulu. Jawabnya tenang. Hasilnya, kamu ikut tertekan. Aku ikut rugi. Tidak ada yang sehat dari itu. Reno terdiam. Tidak membantah. Tidak membela. Dinda melanjutkan. Kamu tetap boleh membantu ibu. Tapi sesuai kemampuan kita, bukan sesuai keinginannya. Dan tidak menggunakan kartu atau uangku tanpa pembicaraan terlebih dahulu. Reno akhirnya mengangguk. Iya, aku siap. Dinda menggeser kertas itu ke arahnya. Tulis, biar kamu mengingatnya. Tanpa membantah, Reno mengambil pena. Tangannya sedikit bergetar saat menuliskan aturan-aturan yang Dinda sebutkan satu persatu. Setiap hurufnya seperti pengakuan dosa sekaligus janji baru. Setelah selesai, Reno menyerahkan kertas itu. Dinda membacanya perlahan, memastikan semuanya jelas. Lalu ia menandatanganinya terlebih dulu sebelum mendorongnya kembali. Sekarang kamu. Reno menatapnya, sejenak seperti ingin bertanya apakah ini diperlukan. Tetapi tatapan Dinda menjawab semuanya. Reno menandatangani kertas itu. Tanda bahwa kekacauan finansial yang ia buat tidak akan terulang. Setelah menaruh pena, Reno memijat keningnya. Aku tahu kamu marah. Tapi, terima kasih karena masih mau beresin semuanya. Aku pikir kamu bakal pergi. Dinda tidak langsung menjawab. Ia merapikan map itu lagi, memasukkan lembar aturan ke dalam plastik pelindung. Aku tidak pergi. Tapi aku juga tidak mau menjadi korban lagi. Reno menunduk. Aku ngerti. Dinda berdiri, berjalan ke dapur untuk menyiapkan teh. Reno mengikuti dengan pandangan, tetapi tidak berani menyusul. Dinda sengaja membiarkan keheningan mengambil alih.
Bukan untuk menghukum, tapi untuk menunjukkan bahwa dinamika rumah itu kini berubah. Tidak ada lagi keputusan sepihak dari Reno atau tekanan dari Yanti yang membuatnya mengecil. Semua kembali berada di tangan Dinda. Saat ia menuang air panas ke dalam gelas, Reno akhirnya berdiri dan mendekat perlahan. Aku bakal ngomong sama ibu. Bukan kamu lagi yang harus tanggung akibatnya. Dinda mengangguk kecil. Itu bagian kamu, bukan bagianku. Ada jeda panjang. Reno kemudian bicara dengan suara yang lebih mantap, lebih dewasa daripada sebelumnya. Mulai sekarang aku bakal lihat dulu apa yang benar buat kita. Bukan cuma nurutin ibu. Dinda menyerahkan secangkir teh kepadanya. Bagus. Mereka pindah kembali ke ruang tamu. Tidak ada sentuhan dramatis, tidak ada pelukan emosional. Yang ada hanyalah dua orang dewasa yang akhirnya kembali membangun tatanan hidup yang sempat rusak. Dinda membuka laptop lagi dan menunjukkan tabel pengeluaran bulan depan. Ini rencana baru. Kita atur bersama. Reno duduk di sampingnya. Aku dengar. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Dinda merasa duduk di posisi yang benar, posisi kendali. Bukan untuk mendominasi, tapi untuk memastikan hidupnya berjalan sesuai arah yang ia pilih, bukan arah yang dipaksa orang lain. Pembalikan situasi itu belum sepenuhnya selesai, tetapi fondasinya sudah kokoh. Dan Dinda tahu, mulai hari itu, tidak ada lagi yang bisa meremehkan keputusan-keputusannya. Dia yang memegang kendali. Dan Reno tahu itu. Pagi itu dimulai tanpa suara langkah terburu-buru, tanpa getaran ponsel yang berulang dari Yanti, tanpa kecemasan yang menggantung di udara. Rumah terasa berbeda, lebih tenang, lebih teratur, seperti akhirnya menemukan ritme yang selama ini hilang. Dinda bangun lebih awal dan membuka jendela ruang tengah. Udara pagi masuk bersama sinar lembut yang menyinari meja makan, tempat ia kini menaruh catatan finansial yang rapi dan jelas. Reno datang beberapa menit kemudian dengan rambut masih acak, tetapi wajahnya lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Ia berhenti di ambang pintu, memperhatikan Dinda yang tengah menyusun jadwal pengeluaran minggu ini. Kamu udah bangun dari tadi? Tanyanya pelan. Lumayan, jawab Dinda, tidak mengangkat suara, tetapi jelas terdengar. Reno berjalan mendekat. Tidak ada lagi gestur gugup. Kini ia bergerak dengan kesadaran baru bahwa perannya dalam rumah tangga telah berubah. Ia menarik kursi dan duduk di samping Dinda, memperhatikan tabel pengeluaran yang ia buat. Ini jadwal minggu ini, kata Dinda sambil menunjuk kolom demi kolom. Belanja bulanan, tagihan rumah, kebutuhan dapur, dan sisanya untuk dana cadangan. Reno mengangguk. Aku udah cek saldo rekeningku. Untuk minggu ini, aku bisa bantu di bagian tagihan listrik sama air. Dinda menatapnya sebentar, memastikan keputusan itu bukan reaksi sesaat. Kamu yakin bisa komit? Yakin, jawab Reno mantap. Aku udah hitung, dan aku nggak pakai uang itu untuk hal lain. Dinda mengangguk pelan, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya. Reno tidak lagi berbicara untuk menyenangkan atau menutupi kesalahan. Ia berbicara karena benar-benar ingin berperan. Setelah beberapa menit mengecek ulang data, Dinda menutup buku catatan dan mengambil segelas air. Terima kasih sudah mulai ikut menyusun semuanya. Reno tersenyum tipis. Harusnya dari dulu. Keheningan singkat menyusul, namun kali ini bukan keheningan menegangkan, lebih seperti ruang nyaman yang mulai tumbuh kembali antara mereka. Dinda merasakan dadanya tidak seberat dulu. Tidak ada lagi ketakutan akan kejutan transaksi. Tidak ada lagi kebohongan kecil yang menumpuk menjadi luka besar. Siang hari, mereka memutuskan membersihkan gudang belakang rumah. Biasanya, pekerjaan seperti ini dilakukan Dinda sendiri, sementara Reno sibuk dengan hal lain atau pergi untuk memenuhi permintaan Yanti. Tapi hari ini berbeda. Reno datang membawa sarung tangan karet dan karung sampah. Aku bantu angkat yang berat, katanya. Dinda mengangguk. Mereka bekerja tanpa banyak bicara, tetapi koordinasinya berjalan mulus. Reno mengangkat kotak-kotak berat, sementara Dinda menyortir barang yang masih layak pakai. Sesekali mereka bertukar pandang, lalu melanjutkan pekerjaan masing-masing dengan tenang. Saat mereka selesai, gudang terlihat jauh lebih teratur. Reno menyeka keringat di dahinya. Lumayan juga, rumah jadi lebih lega. Begitu rasanya kalau semua rapi, ujar Dinda sambil menutup pintu gudang. Ternyata rasanya enak. Reno menimpali, hampir bercanda. Dinda menoleh padanya. Ketenangan itu datang kalau dua-duanya punya peran. Bukan cuma satu. Reno menatapnya sejenak, lalu mengangguk.
Aku ngerti. Saat sore menjelang, telepon Reno bergetar di meja. Nama Yanti muncul di layar, tetapi kali ini Reno melihat Dinda dulu sebelum menyentuh ponsel. Sikap itu, kecil namun jelas, adalah salah satu bukti perubahan nyata. Aku angkat ya, katanya. Dinda mengangguk. Percakapan berlangsung singkat. Suara Yanti terdengar meninggi dari kejauhan, tapi Reno menjawab pendek-pendek, tidak meninggikan suara, tidak mengikuti permainan emosi ibunya. Setelah beberapa menit, ia menutup telepon dan mengembuskan napas. Dia masih marah? Tanya Dinda. Masih. Reno mengakui. Ia duduk, mengusap tengkuknya. Tapi, aku bilang ke ibu kalau aku nggak bisa lagi nurutin semua permintaannya. Aku bilang kita punya aturan sekarang. Bagaimana reaksinya? Dia diam cukup lama. Terus bilang aku berubah karena kamu. Dinda menatapnya tenang. Dan? Aku jawab, aku berubah karena aku harus jadi lebih baik. Ada jeda singkat. Kali ini Dinda tidak menahan senyum kecil di sudut bibirnya. Bagus, ujarnya. Reno mengangkat bahu. Aku bakal pelan-pelan bikin ibu ngerti. Tapi aku tahu perubahan harus dimulai dari sini dulu. Dari rumah kita sendiri. Dinda mengangguk lagi. Ia tidak menuntut penyelesaian instan, karena stabilitas bukan sesuatu yang muncul dalam sehari. Namun fondasinya jelas terlihat. Reno tidak lagi memposisikan dirinya di bawah bayang-bayang Yanti. Tidak ada lagi pembelaan buta. Tidak ada lagi tindakan sembunyi-sembunyi. Menjelang malam, mereka duduk di teras sambil menikmati udara. Lampu kecil menyala lembut, menciptakan suasana damai yang sudah lama tidak mereka rasakan. Dinda bersandar sebentar pada sandaran kursi. Aku sadar, katanya tiba-tiba, bahwa stabilitas bukan soal semuanya harus sempurna, tapi soal bagaimana kita menyikapi setiap hal dengan jujur dan jelas. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kita berada di arah yang benar. Reno menatapnya, wajahnya lebih lembut dari sebelumnya. Aku juga ngerasain itu. Dinda meneguk teh hangatnya. Aku butuh kamu tetap konsisten. Aku bakal usahain. Reno menjawab tanpa ragu. Keheningan kembali hadir. Namun kini rasanya nyaman, seperti rumah akhirnya berdiri pada pondasi kokoh yang selama ini hancur perlahan tanpa mereka sadari. Dinda menutup matanya sesaat, merasakan ketenangan yang mulai pulih. Rumah ini, hidup ini, dan keseimbangan baru ini, semuanya kembali berada di jalurnya. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun menariknya keluar lagi. Pagi itu terasa berbeda sejak aku membuka mata. Ada keheningan yang tidak lagi menekan, justru menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu menghadapi kekacauan, rumah terasa seperti milikku lagi. Udara lebih ringan, langkahku lebih mantap, dan napasku lebih teratur. Aku berdiri di depan cermin, merapikan kerudung sambil menatap pantulan wajahku. Kamu sudah selesai, bisikku pelan pada diri sendiri. Tidak ada lagi rasa cemas. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi langkah-langkah yang harus kurencanakan dengan sembunyi-sembunyi. Semuanya telah selesai, dan aku yang menang. Saat aku turun ke bawah, Reno sudah duduk di meja makan. Tidak seperti biasanya, ia menunduk, terlihat hati-hati. Tidak ada suara Yanti pagi ini. Dan itu bukan karena dia sengaja menghindar, melainkan karena aku sudah menetapkan batas jelas. Tidak lagi ada campur tangan dari pihak luar, terutama soal keuangan. Pagi, ucap Reno dengan suara pelan. Aku mengambil gelas, mengisi air, lalu duduk tanpa terburu-buru. Pagi. Hening sebentar, tapi bukan hening yang canggung. Lebih tepatnya, hening yang diisi dengan kesadaran. Reno tahu posisinya sudah tidak lagi sama. Ia tidak bisa lagi mengambil keputusan sepihak, tidak bisa lagi menyembunyikan sesuatu di belakangku. Dan yang paling penting, tidak bisa lagi menempatkanku sebagai pihak yang harus selalu mengalah. Aku sudah memikirkan semuanya. Reno akhirnya bicara. Dan, aku tahu semua ini salahku. Aku menatapnya. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan yang sudah lama seharusnya aku gunakan. Kamu buat keputusan yang merusak rumah tangga kita, kataku. Bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan. Reno mengangguk, pelan, nyaris pasrah. Aku tahu, dan aku siap memperbaikinya. Aku benar-benar belajar dari semua ini, Din. Nada suaranya lebih rendah, lebih hati-hati, lebih sadar. Bukan lagi defensif seperti dulu. Dan perubahan itu terjadi bukan karena aku berteriak, bukan karena aku memohon, tapi karena aku berdiri tegak, mengambil kembali kendali yang memang menjadi hakku.
Semuanya sudah kembali seperti semula. Lanjutku. Kartu kredit, rekening, dan akses keuangan. Tidak ada lagi yang bisa kamu sentuhkan tanpa sepengetahuanku. Aku ngerti. Jawabnya cepat. Aku bangkit mengambil piring. Mulai menata sarapan. Setiap gerakanku terasa mantap, stabil. Ada